Om Swastiastu. Saya Kade Yuliantari, calon guru penggerak dari Denpasar, akan mempresentasikan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah keterkaitan antara materi Ki Hajar Dewantara dengan modul yang dipelajari, yaitu terwujudnya sebuah sekolah yang berpusat pada pengembangan karakter dan budaya positif. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kasih kebudayaan dalam masyarakat agar tercipta manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan. Pendidikan diharapkan dapat membawa sebuah perubahan semakin baik terhadap negara dengan mempertahankan nilai-nilai luhur budayanya. Adanya keterhubungan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan lokal dan nasional, yaitu sistem Among, di mana sistem pengajaran pendidikan yang menekankan pada saling asah, asih, dan asuh. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam berbagai tempat yang disebut dengan trisentra pendidikan, yaitu di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Proses pembudayaan sebagai upaya untuk memberikan nilai-nilai luhur kepada peserta didik. Berikutnya adalah pendidikan yang berpihak kepada siswa, yang mana kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghadapi tantangan agar siswa bisa menjadi anak yang siap dalam menghadapi kehidupannya. Memberikan kesempatan anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Setiap anak sangat unik dan memiliki kemampuan dan perkembangan yang berbeda, dan juga menuntun siswa untuk menggunakan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan agar siswa dapat berpikir secara kritis. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu sangat unik dan memiliki kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan sifatnya majemuk, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan ruang, musik, kecerdasan logika, kecerdasan interpersonal, kecerdasan antarpersonal, kinestetik, dan ada kecerdasan linguistik. Di sini merupakan tantangan bagi kita sebagai guru untuk melihat tipe pembelajaran siswa kita dan keunikan masing-masing dari siswa kita. Berikutnya, pendidikan bukan sekedar untuk penghidupan tetapi untuk kehidupan. Pendidikan tidak sekedar hanya untuk mengejar uang atau materi atau melupakan lingkungan sosial, tapi di sini pendidikan kita harapkan bisa membangkitkan rasa peduli terhadap sesama dan lingkungan sosial di mana mereka tinggal, sehingga ada rasa empati kepada sesama mereka. Dan juga tujuan dari sebuah pendidikan adalah karakter. Tujuan dari pengetahuan adalah kebijaksanaan. Di sini karakter baik dan pengetahuan dilambangkan seperti burung yang dapat terbang dengan kedua sayapnya. Yang mana karakter baik dan pengetahuan sangatlah penting, karena pendidikan tanpa karakter bukan saja tidak berguna, tetapi juga sangat berbahaya. Sedangkan pengetahuan itu menuntun kita untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Dengan karakter baik dan pengetahuan yang seimbang, maka akan terwujud manusia yang seutuhnya yang memiliki keseimbangan antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Perubahan dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini, pendidikan haruslah berpusat kepada siswa untuk memerdekakan dalam belajar. Peran sebagai pendidik adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Juga mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Di sini kita bisa mengintegrasikan kebudayaan daerah dan kearifan lokal
yang dimiliki agar tercipta generasi muda yang mencintai budaya daerah dan tidak tercabut dari akar budayanya, dan memberikan pengalaman yang nyata dalam pembelajaran. Dengan pengalaman langsung berupa keterampilan hidup atau life skill, diharapkan pengalaman tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat. Yang bisa saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran untuk membangkitkan kemampuan mereka secara optimal. Karena ada pepatah mengatakan, dari melihat aku ingat, dari mendengar aku tahu, tetapi ketika aku terlibat aku menjadi paham. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, karena dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa bahagia datang ke sekolah dan mereka akan menjadi lebih tertarik dalam belajar. Dan yang ketiga, menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara bagi saya sebagai seorang guru sangat penting, karena sebagai seorang guru kita berdiri di depan siswa. Kita harus menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik untuk siswa kita. Ketika kita berada di tengah-tengah siswa kita harus mampu memberikan semangat untuk mereka. Dan ketika kita ada di belakang, kita harus mendorong siswa kita untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Dan dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila, diharapkan kita dapat membentuk anak didik kita memiliki iman dan takwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, dan gotong royong. Sehingga anak-anak didik kita mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Demikian pemaparan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.